Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tema 9 kelas 5 SD yang berjudul benda-benda di sekitar kita. Amatilah gambar berikut ini. Gambar di atas merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk mesin cuci dengan merek Resik. Iklan tersebut berisi penjelasan tentang produk dan kelebihan mesin cuci tersebut. Penjelasan tersebut meliputi kapasitas, program, dan bahan tabung dalam mesin cuci. Iklan tersebut mengajak konsumen untuk membeli mesin cuci bermerek Resik. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan biasanya ada di media cetak seperti koran atau majalah. Iklan juga ada yang ditayangkan melalui televisi dan radio. Perhatikan berbagai gambar benda yang termasuk dalam set tunggal berikut. Semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi set tunggal dan campuran. Set tunggal. Set tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh benda termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas 24 karat. Campuran. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contoh, air garam, sirup, udara, perunggu, dan kuningan. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contoh, campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Pembelajaran 2. Udin mengamati iklan produk minuman dalam media cetak. Udin menyukai gambar dalam iklan. Udin merasa gambar dalam iklan bagus sekali. Selain gambar, Udin juga mengamati tulisan dalam iklan dan isi dari tulisan. Apa saja sebenarnya unsur-unsur iklan? Apakah iklan harus menarik sehingga banyak orang yang membeli produknya? Ayo kita pelajari. Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Pemberitahuan dilakukan supaya orang tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak, audio, dan elektronik. Iklan memiliki unsur-unsur berikut. 1. Nama produk. 2. Gambar yang menarik. 3. Kalimat iklan. 4. Keunggulan produk. 5. Harga produk. 6. Nomor telepon. Dan 7. Alamat pengiklan. Air dan manfaatnya. Air merupakan contoh zat tunggal. Kamu biasa meminum air putih. Air putih tidak bernoda sedikit pun, serta tidak ada warnanya. Begitu jernihnya sehingga kamu bisa berkaca dan melihat wajahmu sendiri di air. Air yang murni dari air yang terdiri atas satu jenis materi saja sebagai penyusunnya. Air sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Air tidak hanya untuk minum, namun, berbagai aktivitas manusia banyak yang memerlukan air. Air untuk membersihkan badan dari kotoran, air untuk mencuci baju yang kotor, air untuk memasak, air untuk menyiram tanah supaya subur tanamannya, dan masih banyak lagi kegunaan air. Pembelajaran 3. Di manakah kamu tinggal?
seperti daerah pegunungan, pesisir, atau perkotaan? Apakah di daerah itu dapat dijumpai iklan penawaran berbagai benda? Apakah daerah-daerah tersebut masyarakatnya menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Ayo kita pelajari bersama. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikan posisi yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini sangat memengaruhi keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial, ekonomi, dan politik. Amatilah peta Indonesia berikut. Dari segi geografis, negara Indonesia membentang antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, perlu adanya rasa persatuan dan kesatuan. Apakah kamu mengetahui makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Bacalah tulisan berikut. Makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. 2. Menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. 3. Menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Dapat disimpulkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Pembelajaran 4. Ayo mengamati gambar berikut. Ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Ketampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan wilayah perairan. Adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu ketampakan alam berupa perairan dan ketampakan alam yang berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketampakan alam berupa daratan bermacam-macam. Contohnya gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan contohnya sungai, danau, dan laut. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat tinggal mereka. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah. Dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa benda-benda atau barang-barang di setiap daerah berbeda. Tidak hanya itu, air di laut juga akan berbeda
dengan air di pegunungan. Dapatkah kamu membedakan air laut dengan air pegunungan? Dalam pembelajaran 5 hal yang penting adalah tentang iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 2. Menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. 3. Menggunakan daya konotasi positif. Dan yang keempat, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Pembelajaran 6. Wilayah Indonesia membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Bentang alam ini merupakan salah satu alasan Indonesia kaya akan keragaman budaya. Keragaman budaya diantaranya berupa upacara adat, rumah adat, tari-tarian, dan berbagai lagu daerah. Hampir setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing. Banyaknya perbedaan kebudayaan dalam suku bangsa bisa menjadi sumber terjadinya konflik antara suku-suku bangsa dan golongan. Namun, keberagaman suku bangsa dan budaya tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Terbukti, bangsa Indonesia tetap rukun dan bersatu. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan perasaan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beraneka ragam dari daerah, namun kita tetap satu bangsa Indonesia. Kita memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Bendera kebangsaan kita merah putih sebagai lambang identitas negara. Kita bersatu padu di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila. Demikianlah materi pembelajaran kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.